Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama patutlah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi terkait dengan etika profesi kepolisian yang dalam hal ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah etika profesi hakim dengan dosen pengampu Ibu Fitri Mehdini Adianingrum SHI MHum. Baiklah, langsung saja terkait dengan etika profesi kepolisian. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu etika. Jadi, etika adalah ilmu tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, kepolisian adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan, dan juga keamanan masyarakat. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas yang baik bagi penegak hukum, ketertiban umum, dan juga keamanan masyarakat. Selanjutnya terkait dengan tugas jabatan profesi polisi. Yang pertama, melindungi masyarakat. Jadi ini tugas utama dari kepolisian, yakni melindungi setiap masyarakat. Yang kedua, patroli rutin. Artinya bahwa selalu melakukan patroli rutin dalam hal ini untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Yang ketiga, menjaga tahanan. Dalam hal ini terdapat pada setiap rutan kepolisian, maka sudah menjadi tanggung jawab daripada pihak kepolisian untuk menjaga tahanan. Yang keempat, menampung keluhan masyarakat. Jadi dalam hal ini ketika ada keluhan dari masyarakat, maka kepolisian berkewajiban untuk menampung segala keluhan tersebut, apapun keluhannya harus ditampung. Yang kelima, melakukan polmas. Adapun polmas adalah warga masyarakat yang dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan untuk menjaga masyarakat. Jadi melakukan pembinaan atau melatih warga untuk masyarakat atau warga tersebut mempunyai keterampilan dalam menjaga masyarakat. Selanjutnya menerima atau yang keenam, menerima dan membuat laporan masyarakat. Jadi kalau kemudian ada keluhan atau laporan dari masyarakat, baik itu berupa perilaku, tindak pidana, dan lain sebagainya, maka polisi wajib menerima dan membuat laporan atas keluhan tersebut atau atas laporan tersebut. Selanjutnya adalah etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Jadi adapun etika dari kepolisian dalam melakukan pelayanan terhadap pencari keadilan. Yang pertama, transparansi. Dalam hal ini adalah keterbukaan dan juga pertanggungjawaban.
Jadi ketika ada masalah yang kemudian diadukan dan diselesaikan di kepolisian, maka hendaknya polisi bersikap transparansi dalam mengatasi hal tersebut. Yang kedua, partisipatif. Dalam hal ini adalah ikut serta atau terlibat dan bertanggung jawab dalam bertugas. Artinya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Yang ketiga, akuntabilitas. Dalam hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau haruslah bersikap jujur dan juga bijaksana dalam menghadapi atau melayani masyarakat. Yang keempat, kesamaan hak. Artinya bahwa tidak adanya perbedaan pemilik hak, dari semua itu bersikap sama di depan hukum. Dan yang kelima, kondisional. Artinya bahwa harus mengalihkan program pada proses tertentu. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah keseimbangan hak. Artinya tidak selalu hanya menuntut hak tetapi juga harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, sehingga antara hak dan kewajiban bisa berimbang. Dan yang terakhir terkait dengan pengawasan polisi. Jadi ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepolisian, tentunya dalam perjalanannya ada kemudian pihak atau oknum kepolisian yang tidak menjalankan tugas dengan baik atau tidak profesional. Maka dalam hal ini, untuk mengawasi kinerja dari kepolisian tersebut, pemerintah membentuk Komisi Kepolisian Nasional atau yang kemudian dikenal dengan Kompolnas pada tahun 2006 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005. Adapun wewenang dari Kompolnas ini antara lain, yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri. Yang kedua, memberikan saran profesional dan mandiri. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menerima saran dan juga keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Berbeda dengan di negara lain yang menempatkan Komisi Kepolisian sebagai lembaga pengawas yang memiliki wewenang investigasi bahkan penangkapan. Jadi sebagaimana saya jelaskan tadi, jika kemudian dalam menjalankan aktivitasnya kepolisian tidak bersikap profesional, maka bisa masyarakat adukan kepada Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional untuk ditindaklanjuti, atau dalam hal ini akan diberikan penempatan atau dilakukan kebijakan ataupun tindakan yang kemudian akan memperbaiki kinerja kepolisian tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.